Setiap tahun baru Islam, sebagian besar Muslim dunia memperingati suatu peristiwa yang disebut Asyura, atau hari ke-10 bulan Muharram. Salah satu amalan dalam peringatan Asyura atau tahun baru Islam yaitu, puasa sunnah di hari Taswa, atau hari ke-9 Muharram. Anjuran tersebut mengacu pada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya amalan puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Terdapat beberapa akar historis dari diperingati Asyura ini dengan berbagai bentuk tradisi oleh Muslim dunia, seperti hari di mana selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, hari diterimanya taubat Nabi Adam, hari berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi setelah banjir, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari pembakaran, dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara, disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit, dan lain sebagainya. Kan saluran, dari kesemua itu, ada satu peristiwa yang juga identik dengan peringatan Asyura ini adalah peristiwa Karbala. Tentu kita tahu bahwa, peristiwa Karbala adalah tragedi dibunuhnya Husain bin Ali, cucu Rasul oleh Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur dengan memerintahkan Umar bin Sa'ad, sebagai panglima perang bersama komandan pasukan Shimir, Hur bin Yazid, Amr bin Hajjaj, Syab bin Rabi'ah, atas perintah Yazid, yaitu Khalifah Umayyah yang berkuasa kala itu. Peristiwa Karbala terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi paling monumental dalam sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana perjuangan heroik Imam Husain beserta pengikut setianya melawan pasukan zalim Yazid bin Muawiyah dari kekhalifahan Umayyah di Irak. Lebih dari sekadar konflik politik atau militer, Karbala adalah sebuah peristiwa yang mengukir luka mendalam dan menjadi titik balik signifikan dalam narasi keagamaan dan sosial umat Islam. Kan saluran, terdapat pesan yang terkandung dalam hari Asyura dan tragedi Karbala ini dengan resonansi yang kuat dan bersifat universal, melampaui batas-batas waktu dan tempat. Oleh karena itu, pendekatan filosofis menjadi penting untuk menggali makna Asyura dan peristiwa Karbala. Dengan menganalisisnya melalui lensa filsafat, seseorang dapat memahami bagaimana peristiwa historis ini berfungsi sebagai cermin filosofis yang memantulkan perjuangan, menawarkan hikmah dan lain sebagainya. Saluran ini berupaya melihat peristiwa Karbala dan hari Asyura dari optik filosofis. Secara khusus, fokus pada etika kebajikan dan unsur eksistensialis, serta relevansi nilai yang terkandung di dalamnya. Maka sebelum masuk pada dua poin yang ingin disoroti, terlebih awal mari kita mulai dengan melihat sejarah singkat peristiwa Karbala. Perang Karbala adalah sebuah konflik yang meletus pada tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, atau 10 Muharram 61 Hijriyah di wilayah Irak. Peristiwa ini mempertemukan kelompok pendukung Husain bin Ali dengan pasukan Yazid bin Muawiyah dari kekhalifahan Umayyah. Inti dari perselisihan ini adalah penolakan Husain untuk memberikan baiat atau sumpah setia kepada Yazid. Husain memandang Yazid sebagai pemimpin yang tidak sah dan dikhawatirkan akan merusak prinsip-prinsip fundamental Islam. Pandangan ini muncul karena Yazid naik ke tampuk kekuasaan melalui cara-cara yang dianggap tidak etis, termasuk tipu daya, intimidasi, dan bahkan membunuh. Kan saluran, peristiwa ini menandai sebuah tantangan mendasar tentang legitimasi Islam. Konflik ini bukan saja perebutan kekuasaan semata, namun menyentuh pertanyaan moral dan religius tentang kepemimpinan yang benar. Imam Husain memilih jalan perlawanan terhadap moral yang rusak, meskipun dengan pasukan hanya berjumlah sedikit, sekitar 128 atau 72 dan 70 orang saja, yang terdiri dari kerabat Nabi, wanita, dan anak-anak, sementara pasukan Yazid jauh lebih besar, berkisar antara 4.000 hingga 30.000 prajurit. Perlawanan ini, meskipun secara militer kalah, merupakan sebuah pernyataan keberanian yang luar biasa di hadapan ketidakadilan. Tragedi ini mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Husain dan pengikutnya di Karbala. Kendati demikian, dampak historis dan ideologis dari peristiwa Karbala sangatlah signifikan. Tragedi ini secara langsung memicu melemahnya legitimasi politik kekhalifahan Umayyah, yang pada akhirnya lumpuh. Lebih jauh lagi, tanpa bermaksud membedakan paham dan aliran, peristiwa Karbala menjadi fondasi pembentukan identitas sosial dan agama secara luas dengan adanya peringatan Asyura dengan beragam bentuk oleh Muslim dunia yang hingga kini.
Peristiwa ini telah menjadi simbol abadi perlawanan terhadap penindasan dan sumber inspirasi bagi banyak gerakan Islam, sehingga terdapat sebuah slogan oleh kelompok Islam Syiah untuk menyatukan semangat, yaitu, "Setiap hari adalah Asyura, setiap tanah adalah Karbala." Sehingga secara sadar peristiwa Karbala, dengan penerimaan yang terbuka, merupakan titik perdebatan filosofis tentang etika kekuasaan, keadilan, dan hak untuk melawan kezaliman. Kans saluran, penting untuk diakui bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai peristiwa Karbala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Husain terbunuh dalam keadaan terzalimi dan mati syahid, namun mereka cenderung menahan diri dari memperdalam pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Mereka juga berpendapat banyak riwayat yang beredar tentang peristiwa menyedihkan ini mungkin merupakan kebohongan yang bertujuan untuk menciptakan perpecahan dalam umat. Di sisi lain, beberapa pandangan historis, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauzi, mengkategorikan tindakan Husain sebagai pemberontakan atau pemaksaan diri karena menentang penguasa yang mereka anggap sah, bahkan jika penguasa tersebut zalim. Ibn Khaldun, meskipun mengakui kesahihan perlawanan Husain secara agama karena kefasikan Yazid, mengkritik Husain karena dianggap melupakan kelemahan kekuatan militernya yang jauh tidak seimbang. Perbedaan interpretasi ini semakin memperkaya diskusi filosofis tentang Karbala, menyoroti kompleksitas moral dan politik yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita lihat hikmah filosofis dari peristiwa ini, di mana dalam saluran ini kita akan bicarakan tentang etika kebajikan, dimensi eksistensialis, dan relevansi nilai. Mari kita selami bersama. Virtue ethics, atau etika kebajikan, merupakan pendekatan yang diusung oleh Cyrus Ali Zargar dalam karyanya The Ethics of Karbala, di mana Cyrus Ali menganalisis bagaimana narasi suci membentuk karakter dan bagaimana kebajikan militer dapat diterapkan dalam kehidupan modern dan peperangan. Dalam kerangka ini, tindakan Imam Husain di Karbala bukan sekadar respons reaktif, melainkan manifestasi dari prinsip-prinsip moral yang mendalam. Kans saluran, peristiwa Karbala mengingatkan akan urgensi keberanian untuk menyuarakan dan mempertahankan kebenaran di hadapan ketidakadilan. Imam Husain, melalui perjuangannya, secara nyata meneladani nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan demi mempertahankan kebenaran, di mana persoalan kepemimpinan tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan pada integritas dan komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa nilai keadilan, pengorbanan, dan kesabaran menjadi pesan sentral dari Hari Asyura. Demikian tergambar pada perlawanan Husain terhadap Yazid, yaitu kepemimpinan sejati harus berakar pada etika yang tak tergoyahkan. Cyrus Ali Zargar, secara khusus mengulas konsep kemuliaan atau keagungan jiwa sebagai kebajikan komprehensif yang terwujud dalam konteks Karbala. Kemuliaan dan keagungan jiwa mencakup kehormatan, kemurahan hati, dan keberanian moral, yang semuanya terangkum dalam tindakan Imam Husain. Penolakan kompromi dengan kezaliman adalah sebuah pernyataan etis yang kuat, yang menunjukkan bahwa perlawanan dengan landasan bukan karena ambisi kekuasaan adalah lebih jauh mulia ketimbang menjadi bagian dari kezaliman. Kans saluran, sehingga demikian itu, kisah Karbala merupakan etos pejuang yang berfungsi sebagai kritik tajam terhadap fenomena dunia modern seperti peperangan, kapitalisme, apatisme. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peringatan Asyura melalui peristiwa Karbala adalah momen untuk kembali pada etika kebajikan, di mana peristiwa Karbala tidak hanya kasus etika semata, tapi termasuk seruan untuk mengembalikan moralitas sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan dan kehidupan bermasyarakat. Dari perspektif eksistensialisme, peristiwa Karbala dapat diinterpretasikan sebagai sebuah narasi mendalam tentang kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna di tengah penderitaan. Imam Husain, dalam kerangka pemikiran Jean-Paul Sartre, dapat digambarkan sebagai subjek otentik. Ia memilih untuk menolak tunduk pada sistem yang menindas, meskipun ia sepenuhnya menyadari kematian adalah harga yang harus dibayar. Pilihan radikal ini mencerminkan kebebasan fundamental manusia untuk mendefinisikan keberadaan dirinya sendiri di hadapan kondisi yang menindas, menegaskan bahwa martabat manusia tidak dapat dinegosiasikan.
Melalui Viktor Frankl, penderitaan yang dialami Husain dan para pengikutnya di Karbala bukanlah sebuah absurditas tanpa makna, melainkan sebuah jalan menuju penemuan makna yang mendalam. Ketabahan Husain dan pengikutnya dalam menghadapi kengerian dan keputusasaan menunjukkan bahwa makna dapat ditemukan bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Namun syarat untuk mendapatkan makna tersebut disebut Viktor adalah dengan memilih untuk mempertahankan kebenaran dan integritas diri. Sehingga peristiwa Karbala sebagai peringatan Asyura afirmasi mendalam atas martabat dan makna eksistensi manusia. Kan saluran, peristiwa Karbala, dalam esensinya, menghadirkan sebuah pilihan eksistensial yang fundamental untuk berdiri di sisi kebenaran atau tersapu oleh keheningan yang mematikan. Ini adalah seruan untuk tindakan proaktif, bukan sekadar ratapan pasif, dalam menghadapi tirani dan ketidakadilan. Peristiwa ini menuntut setiap individu untuk membuat pilihan yang jelas antara mengikuti kehendak ilahi dan panggilan transendensi, atau menyerah pada godaan kesenangan duniawi dan tekanan ego. Melirik Karbala sebagai peringatan Asyura memberi kabar bahwa, terdapat pesan eksistensial yang mesti terus dijaga manusia dalam kehidupan. Salah satu terminologi tasawuf dalam peristiwa Karbala yang tidak kalah menarik adalah konsep Yazid of Nafs, yang disebut sebagai hawa nafsu. Hal ini dalam eksistensi manusia menggambarkan musuh internal diri, yang bersemayam dalam diri setiap individu, terus-menerus menekan untuk berpihak pada keinginan duniawi, sehingga membahayakan pada eksistensi seorang hamba di hadapan Tuhan. Kan saluran, maka dalam hal ini, Asyura adalah panggilan untuk melakukan pengorbanan diri, mengesampingkan keinginan dan hasrat pribadi demi kehendak dan keridaan Tuhan. Dengan demikian, Karbala bukan hanya sebuah peristiwa historis, tetapi sebuah tantangan eksistensial yang terus-menerus dihadapi oleh setiap manusia, menekankan tanggung jawab individu dalam membuat pilihan moral yang otentik. Hal ini seperti yang disampaikan Husain ketika diminta berbaiat kepada Yazid, yaitu dengan berkata, orang sepertiku tidak akan berbaiat kepada orang seperti dia. Kan saluran, setelah melihat dua poin di atas, sebagai pelengkap saluran ini, maka ada baiknya untuk kita lihat juga bagaimana peristiwa Karbala sebagai akar Asyura dalam relevansinya dalam kehidupan kontemporer. Sebagai bentuk relevansi, setidaknya dalam saluran ini merujuk pada dua kelompok Karbala dengan terma kebaikan dan keburukan. Pembagian ini menegaskan bahwa, pilihan moral adalah sebuah keniscayaan yang terus-menerus dihadapi oleh individu maupun masyarakat di setiap zaman. Daya tarik filosofis Karbala semakin nyata ketika peristiwa ini ditarik ke dalam konteks konflik kontemporer. Misal, analogi peristiwa Karbala dan konflik di Gaza, di mana keduanya kejadian yang melampaui ruang dan waktu, berfungsi sebagai tafsir filosofis atas keberanian, keadilan, dan keteguhan iman dalam menghadapi kekuasaan tiran. Yaitu, Gaza dapat menjadi gambaran eksplisit Karbala abad ini. Tentu perbandingan ini dapat menunjukkan bagaimana Karbala telah bertransformasi menjadi paradigma hidup bagi perjuangan melawan ketidakadilan di masa kini. Sebaliknya demikian, sebagai interpretasi terma keburukan, perbandingan ini memunculkan kritik tajam terhadap keheningan dan apatisme global. Dunia yang memilih untuk diam di hadapan peristiwa kemanusiaan di Gaza, yang satu titik menunjukkan telah matinya hati nurani. Sehingga tercatat bahwa, tidak hanya adanya ketidakadilan, tapi juga memilih untuk tetap diam ketika nilai kemanusiaan diinjak-injak. Kan saluran, sebuah ungkapan yang diatributkan kepada Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa, ketidakadilan akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena keheningan orang baik. Sementara dari sisi agama, Rasul bersabda, siapapun yang melihat kejahatan, ubahlah dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya, jika dia juga tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemahnya iman. Oleh karena itu, kendati dapat dikatakan sebagai peristiwa politik, baik Gaza maupun Karbala, keduanya juga bagian dari keimanan, yaitu memilih tidak menyerah pada ketidakadilan. Karbala dan Gaza mengajarkan bahwa keberanian spiritual sejati tidak lahir dari kebencian, melainkan dari cinta yang mendalam akan kebenaran, sesama manusia, dan kebebasan sebagai fitrah manusia. Kan saluran, sebagai hikmah peringatan Asyura, peristiwa Karbala, berpusat pada pengorbanan heroik,
melampaui catatan sejarah dan sumber kekayaan filosofis yang tak terbatas. Dari perspektif etika kebajikan, Karbala mengajarkan tentang kepemimpinan yang berintegritas, keberanian yang tak tergoyahkan, dan pengorbanan diri demi menegakkan keadilan. Imam Husain menjadi teladan utama dalam mempertahankan kebenaran di tengah badai tirani. Melalui lensa eksistensialisme, tindakan Husain dipahami sebagai sebuah pilihan otentik yang radikal, menegaskan martabat manusia di hadapan penindasan. Penderitaan yang dialaminya bukan tanpa makna, melainkan sebuah jalan untuk menemukan makna yang mendalam, menunjukkan bahwa kebebasan dan tanggung jawab individu adalah inti dari eksistensi manusia. Lebih jauh, Karbala adalah cermin abadi yang merefleksikan perjuangan universal antara kebenaran dan kebatilan, keadilan dan kezaliman. Pesannya tetap relevan dan terus menginspirasi perlawanan terhadap penindasan di setiap masa dan tempat. Dengan memahami Karbala dari sudut pandang filosofis, umat manusia diajak untuk tidak hanya mengenang sebuah tragedi masa lalu, tetapi untuk menginternalisasi nilai-nilai keberanian, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, setiap hari dapat menjadi Asyura dan setiap tempat dapat menjadi Karbala dalam perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Kan saluran, mudahan dengan percikan hikmah ini kita selalu dapat menjadi bagian dari kebaikan universal dengan memperingati Asyura dalam interpretasi yang mendalam. Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.